Imam sholat sunnah, makmum sholat fardu, itu juga sah. Ini sering jadi pertanyaan. Ada seseorang sholat ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah zuhur. Ada yang nepuk pundaknya, ngapain? Ngemakmum sama dia. Yang makmumnya sholat zuhur, imamnya lagi sholat sunnah zuhur, kan beda tuh. Zuhur fardu dengan sunnah, apakah sah atau tidak? Tetap sah. Kenapa sah? Karena praktek sholatnya sama, ada rukunya, ada sama prakteknya, meskipun niatnya beda. Makmumnya niat fardu, imamnya niat sunnah, nggak apa-apa. Paham ya? Awas, ini kita bahas tentang masalah sah atau tidak, bukan masalah lebih utama atau tidak. Ya, awas jangan kecampur ini ya. Kalau sekedar sah atau tidak ya sah, tapi apakah lebih utama atau tidak? Tidak utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar syarat-syarat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, yang keempat ya. Syarat jamaah, syarat sholat jamaah yang keempat adalah ayyatawafaqa nazmu sholatihima. Sholat imam dan makmum prakteknya harus sama. Sholat imam dan makmum prakteknya harus sama. Maksudnya ayat tafiqa fil af'alil zahirati, sama di dalam pekerjaan-pekerjaan zahir, perbuatan-perbuatan yang zahir, seperti ruku, i'tidalnya sama itu. Meskipun rokaatnya berbeda, ya imam 2 rokaat, ya imam 4 misalnya, makmum 2, itu nggak apa-apa. Yang penting cara pelaksananya itu sama, ada sujudnya, ada rukunya sama. Meskipun niatnya juga beda, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau praktek sholatnya beda itu nggak boleh. Seperti apa? Sholat jenazah, imam sholat jenazah, makmum sholat duhur, nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud, ya kan? Tidak ada tasyahud. Sedangkan sholat duhur ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada tasyahud. Sedangkan jenazah tidak ada. Maka makmum sholat duhur, imam sholat jenazah itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena praktek sholatnya beda. Atau juga imam sholat gerhana misalnya, makmum sholat subuh, imam sholat gerhana, ya, gerhana bulan misalnya, gerhana bulan jam 5, ya, makmum sholat subuh, nggak boleh, tidak sah. Alasannya sebab sholat gerhana itu prakteknya kan macam-macam. Jika dipraktekkan dengan cara 1 rakaat 2 ruku 2 i'tidal 2 sujud, itu tidak boleh, sebab caranya beda dengan sholat subuh. Kalau sholat subuh kan 1 rakaat 1 ruku 2 sujud. Kalau sholat gerhana, cara yang masyhur kan 1 rakaat itu 2 ruku, ada 2 berdiri, ada 2 sujud. Maka tidak boleh imamnya sholat gerhana bulan misalnya, makmum sholat subuh, tidak boleh. Bagaimana kalau seandainya praktek sholatnya sama, ada rukunya, ada sujudnya, tapi jenisnya beda, sholat yang dilaksanakannya nggak sama. Imam lagi sholat zuhur misalnya, atau imam lagi sholat asar, makmum niat sholat zuhur, boleh? Boleh, sah. Misalnya imam sholat asar, ini makmum ya sholat zuhur. Kok bisa? Ya mungkin karena ketiduran waktu duhurnya tuh, bangun jam 4, dia ke masjid, imam lagi sholat asar jamaah, dia ikut takbir, dia mah niatnya sholat zuhur. Sah apa tidak? Sah. Kenapa sah? Praktek sholatnya sama, ada rukunya, ada sujudnya. Ya, seperti sholat maghrib makmum, imam sholat isya, boleh. Atau makmumnya qadha, imamnya ada, juga boleh. Ya, seseorang nih punya qadha sholat maghrib, punya qadha sholat
maghrib. Dia masuk masjid, ikut jamaah sholat maghrib dengan imam. Imam adaan, makmum adaan, sah berarti. Nah selesai dia sholat berjamaah, ada jamaah baru sholat maghrib lagi, jamaah baru nih. Dia mundur ke belakang, ikut jamaah lagi, tapi dia niatnya qadha. Sedangkan jamaah yang kedua ini adaan. Si makmum niatnya qadha, apakah sah? Sah. Tidak jadi soal. Wal fardu khalfan nafli, imam sholat sunnah, makmum sholat fardu, itu juga sah. Ini sering jadi pertanyaan. Ada seseorang sholat ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah zuhur. Ada yang nepuk pundaknya, ngapain? Ngemakmum sama dia. Yang makmumnya sholat zuhur, imamnya lagi sholat sunnah zuhur, kan beda tuh. Zuhur fardu dengan sunnah, apakah sah atau tidak? Tetap sah. Kenapa sah? Karena praktek sholatnya sama, ada rukunya, ada sama prakteknya. Meskipun niatnya beda, makmumnya niat fardu, imamnya niat sunnah, nggak apa-apa. Paham ya? Awas, ini kita bahas tentang masalah sah atau tidak, bukan masalah lebih utama atau tidak. Ya, awas jangan kecampur ini ya. Kalau sekedar sah atau tidak ya sah, tapi apakah lebih utama atau tidak? Tidak utama. Ya, artinya sholat jamaahnya sah, tapi fadilah jamaahnya nggak dapat. Kita sholat duhur, imam kita sholat ba'diyah zuhur. Secara teori hukum sah atau tidak? Sah sholat jamaahnya. Tapi apakah dapat 27 derajat? Nggak dapat. Kenapa? Karena imamnya sunnah, makmumnya fardu, nggak dapat. Menurut kebanyakan ulama. Atau sebaliknya, imamnya sholat fardu, makmum sholat sunnah. Imam lagi sholat apa misalnya? Imam lagi sholat subuh, imam lagi sholat subuh, makmum niat sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang sunnah dikerjakan berjamaah? Misalnya sholat sunnah tarawih. Semalam makmum tarawihnya baru 18 rakaat, ketiduran, bangun subuh, dia pengen ngelengkapin 20. Sholat tarawihnya qadha, boleh nggak? Boleh, karena sholat tarawih punya waktu. Imam lagi sholat subuh, dia ikut 2 rakaat sholat dengan imam, niatnya sholat taraweh, qadha lagi, apakah sah? Sah, karena prakteknya sama. Ya, jadi kesimpulan itu saja. Jika praktek sholat imam dan makmum sama, hukum sholat jamaahnya sah, meskipun niatnya berbeda, meskipun fardu dengan sunnah, meskipun yang yang 4 ke yang 2, nggak apa-apa. Yang penting praktek sholatnya sama. Lain halnya sholat jenazah dengan sholat gerhana, itu kan beda prakteknya, maka nggak boleh kita bermakmum ya kepada yang beda praktek sholatnya. Kemudian syarat sholat jamaah yang kelima, alla yukhalifal ma'mumul imama fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Makmum tidak boleh ya menyalahi imam di dalam sunnah yang tidak boleh ia menyalahinya. Ya, artinya gini, jangan sampai makmum tidak mengikuti imam di dalam praktek sunnah yang memang tidak boleh tidak diikuti oleh makmum. Contohnya apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib apa sunnah, Bu? Sunnah ya. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi imam atau munfarid, sholat sendiri atau imam. Jika terjadi kesalahan, misal meninggalkan sunnah ab'ad, tasyahud awal, itu sunnah ditambal ya dengan sujud sahwi. Imam sujud sahwi, bagi imam itu sunnah, tapi makmum wajib mengikuti imam di dalam sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ini adalah sunnah fahishatil mukhalafah, sunnah yang jika tidak diikuti berbahaya. Maka makmum tidak boleh menyalahi imam. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib mengikut sujud sahwi. Alasannya sebab sujud sahwi termasuk sunnah fahishatil mukhalafah, sunnah yang tidak boleh makmum tidak mengikuti imam. Itu.
Contohnya apa lagi? Sujud tilawah. Sujud tilawah kan sunnah ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Bagi siapa sunnah sujud tilawah di dalam sholat? 1 bagi imam, 2 bagi munfarid yang sholat sendiri. Bagaimana makmum? Makmum tergantung imam. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum harus ngikutin. Jangan mentang-mentang itu sunnah tapi nggak diikutin, nggak boleh. Sebab sujud tilawah termasuk sunnah fahishatil mukhalafah, sunnah yang jika tidak diikuti oleh makmum ini berbahaya. Ketika imam sujud tilawah, makmum nggak ngikutin, batal sholat makmum. Lain halnya dengan doa kunut misalnya. Nah, doa kunut itu tidak termasuk sunnah fahishatil mukhalafah. Artinya makmum nggak wajib ngikutin imam yang kunut. Misalnya nih, makmumnya adalah seorang Hanafi, imamnya seorang Syafi'i. Syafi'i sholat subuh pakai doa kunut, Hanafi nggak pakai. Nah, ketika imam yang Syafi'i baca doa kunut, ini makmum yang Hanafi boleh nggak ngikutin, nggak ngaminin. Batal nggak sholatnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena doa kunut tidak termasuk sunnah fahishatil mukhalafah, yang jika makmum tidak ngikutin tidak berbahaya. Gitu. Sebaliknya, imam tidak doa kunut, makmum baca doa kunut, boleh? Boleh, bahkan sunnah. Imamnya Hanafi nggak baca doa kunut, dia Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya, Allahu akbar sujud. Ini makmum baca doa kunut dulu pada saat imam sujud, tapi nggak ketinggalan ya. Dia baca doa kunut yang simpel, karena kan doa kunut cukup ada 3 komponen ya. Pertama doa, yang kedua pujian, 3 sholawat. Berarti kalau doa kunut dibaca gini, Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cukup? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Allahumma gfirli doa, ya ghafur pujian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sholawat. Udah langsung sujud. Ini nggak apa-apa ya. Jadi doa kunut nggak mesti Allahumma hdini fiman hadait, kebanyakan tuh panjang ya. Jadi kalau imamnya tidak baca doa kunut, makmum baca doa kunut aja, tapi yang pendek. Contohnya, Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syarat yang keenam, ayyutabi'ahu, makmum harus mengikuti imam. Fa in takhallafa anhu, jika makmum tertinggal oleh imam, biruknaini fi'liyaini, di dalam 2 rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun perbuatan, rukun pekerjaan. Contohnya apa? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu rukun fi'li. Jika makmum tertinggal oleh imam di dalam 2 rukun fi'li tanpa uzur, maka sholatnya makmum batal. Tanpa uzur ya. Misalnya nih, imam berdiri ya, baca surat, makmum berdiri juga baca surat. Imam selesai baca surat, minal jinnati wan nas, imam ruku. Mau masih baca surat juga, belum ruku. Imam i'tidal, makmum gak i'tidal juga. Ketika imam sujud yang pertama, berarti makmum ketinggalan berapa rukun? 2, 1 ruku, 2 i'tidal. Ini mau sholatnya batal. Kenapa? Tertinggal 2 rukun tanpa uzur. Lain halnya kalau karena uzur ya, nanti ada pembahasannya khusus ya di depan. Kalau uzur nggak apa-apa, seperti makmum bacaannya lambat, nggak bisa cepet-cepet, imam bacaannya patas ya, cepat, itu nanti dimaafkan. Ada pembahasannya khusus ya. Jadi jika tertinggal 2 rukun oleh imam, makmum sholatnya batal. Atau sebaliknya, makmum mendahului imam dengan 2 rukun pilih, ini juga sama batal makmum. Imam masih berdiri, makmum udah ruku, batal nggak tuh? Enggak kan, belum 1 rukun itu. Ketika makmum i'tidal, sami Allahu liman hamidah, batal nggak? Belum, kan baru 1 ninggalinnya.
ruku. Ketika makmum sujud, imam masih berdiri, ini memang batal ya. Kenapa? Mendahului imam 2 rukun. Apa itu? Ruku dan i'tidal. Yang ngapain jamaah kalau mendahului ya? Jadi kalau baru 1 mendahulunya itu enggak batal, cuman haram. Imam masih ruku, makmum udah bangun i'tidal, haram. Ya, tapi enggak batal sholatnya. Nah, sebab syarat yang ke-6 dalam sholat jamaah, makmum harus mengikuti imam. Jadi kalau imam ruku, makmum ngikutin, imam i'tidal ngikutin. Ya, sekedar yang wajib gini. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar, ngikutin tuh. Sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu akbar, ngikutin. Itu sekedar yang wajib. Tapi yang lebih utama, jangan dulu berpindah rukun atau mengikuti imam sebelum imam sampai kepada rukun berikutnya. Itu yang afdol. Jadi kalau misalnya ruku ya, imam depan nih, minal jinnati wan nas, ruku Allahu akbar. Imam udah ruku baru kita ngikutin Allahu akbar. Ini afdal. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, udah berdiri kita baru sami Allahu liman hamidah. Imam sujud Allahu akbar, kita baru ngikutin Allahu akbar. Itu ngikutin yang afdal. Kalau sekedar wajib tadi ya, minal jinnati wan nas, Allahu akbar, ngikutin tuh sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, ini udah cukup tuh, menggugurkan yang wajib ngikutin. Tapi yang afdalnya tidak seperti itu. Jangan dulu kita ngikutin imam kalau imam belum sampai pada rukun yang dituju atau yang dilaksanakan itu. Ya. Terutama yang sujud itu, kalau imamnya agak tua kan kadang dari berdiri ke sujud lama tuh. Kalau langsung ngikutin bisa kebalap imam itu. Ya. Berdiri juga sama, lagi duduk tasyahud, ya. Terus imam berdiri Allahu akbar, udah tegak baru kita ngikutin Allahu akbar. Nah, itu baru sholat yang afdal sempurna seperti itu, ya. Kita praktekkan dari sekarang itu. Jangan dulu yang ngikutin imam sebelum imam pas sampai pada rukun berikutnya itu. Nah, wa iza kana fil masjidi fayuzadu syartun wa huwa, apabila imam dan makmum sama-sama ada di masjid, maka syarat sholat jamaah ditambah 1. Selain yang 6 tadi tambah 1. Apa itu? Alla yakuna hunaka hailun yamna'u usulal ma'mumi ilal imam. Tambahannya adalah antara imam dan makmum tidak boleh ada penghalang yang menghalangi makmum sampai ke imam, seandainya jalan normal, seandainya. Jadi bukan harus berjalan, seandainya makmum berjalan ke imam itu tidak ada yang menghalangi. Seperti apa yang menghalangi? Tembok, berarti nggak boleh meskipun sama-sama di masjid, gitu. Ayumkina lil ma'muni lusulu ilal imami walau bizwirarin wa na'itabin. Maknanya adalah mungkin bagi makmum sampai ke imam seandainya berjalan secara normal, meskipun harus mengenyampingkan Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, kiblat, nggak apa-apa. Ya misalnya ya dalam satu bangunan masjid, ini masjid, imam di depan sini, mau pojok sini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi makmum sampai ke imam, seandainya jalan, seandainya, bukan harus jalan, seandainya jalan tuh nggak ada yang menghalangi. Baik, bagaimana kalau makmumnya tuh di luar, misalnya, ya, nah sepeda. Nah, baik, seandainya makmum di luar, imam di dalam, ya. Ini masjid, ini pintu, ya. Ini juga masih masjid. Ya. Ini pelataran ya, masjid. Imam di sini, makmum di sini. Nah, apakah sah sholat berjamaah ini? Sama-sama di masjid. Jawabannya sah. Kenapa? Karena makmum yang di luar ini mungkin bisa sampai ke imam dengan jalan normal melalui pintu.
Pak Ustadz kan nanti dia membelakangi kiblat, meskipun berjalan membelakangi kiblat. Misalnya gini, dia jalannya, nah ini nggak apa-apa, sebab sama-sama di masjid. Otomatis kan kalau mau sampai ke imam, dia harus membelakangi kiblat, kemudian mengenyampingkan kiblat, baru sampai ke imam. Seandainya jalan, maka hukumnya sah. Kenapa? Karena ini masjid, ini juga masjid. Paham? Kita robah, makmumnya di sini, sah nggak tuh sholat jamaahnya? Masih masjid, ini masjid, ini masjid. Cuman imamnya di sini, makmumnya di sini, sah nggak tuh? Iya, nyamping boleh, ya, lurus, nyamping lagi boleh. Cuman jangan luput 6 syarat sebelumnya. Makmum tahu tidak perpindahan rukun imam? Ketika imam ruku tahu nggak? Seandainya tahu baru sah. Misalnya ada kaca di sini atau ada mikrofon di luar, imam pakai mikrofon, nyampe nggak apa-apa. Tapi kalau tembok nggak ada mikrofon, nggak ada suara, berarti kan nggak tahu nih makmum nih perpindahan rukun imam, maka tidak sah berarti. Jadi jangan hanya fokus syarat yang ke-7 melupakan syarat yang 6. Yang 6 tetap berlaku, ini yang tambahan yang 7-nya. Baik. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau sama-sama di masjid, syaratnya itu yang penting antara makmum dengan imam tidak ada penghalang yang mencegah makmum sampai ke imam seandainya berjalan, meskipun berjalan dengan cara membelakangi kiblat atau mengenyampingkan kiblat, nggak apa-apa. Karena sama-sama di masjid gitu. Bagaimana kalau seperti ini ya, ini nggak ada pintu nih, nggak ada pintu, jendela, makmum sholat di sini, sah nggak ini? Kenapa nggak sah? Karena tidak bisa sampai ke imam, sebab ada penghalang gitu. Bagaimana kalau ada pintu tapi pintunya ditutup? Nah itu kita bahas nanti ada di sini ya. Baik. Itu sudah faedahnya itu sudah faedahnya. Seandainya di tingkat, ya tingkat, makmum sholat di atas, imam sholat di bawah, tingkatnya, sama-sama masjid, sah apa enggak tuh? Yang penting bisa sampai dengan jalan normal, maka harus ada apa? Tangganya di mana? Di dalam masjid. Meskipun kan dia turun tangga muter-muter nggak apa-apa itu ya. Ini bukan berarti jalan beneran ya, seandainya jalan sampai jalannya batal sholatnya seandainya itu. Nah bagaimana kalau dua-duanya ada di luar masjid atau salah satu di masjid yang lain di luar? Itu syaratnya malah ditambah 3 lagi ya. Gimana? Sudah setengah 10? Nanti lanjut ya. Dikit lagi, cuma 3 doang nih. 3 doang. Apabila imam dan makmum berada di luar masjid, awas, makna luar masjid ini bukan berarti di luar masjid kita di luar ya, bukan. Artinya di selain masjid, di musola, di lapangan, di rumah, di aula. Imam makmum berada di selain masjid, atau salah satu berada di masjid yang lain di luar. Misal imam di masjid, makmum di selain masjid, atau makmum di masjid, imam di selain masjid. Kayak kemarin sholat Id ya, imamnya di luar masjid, di selain masjid, ada makmum yang di itu bagaimana itu? Ini ditambah syarat 3. Berarti dengan yang 6 tadi ditambah 3 total 9 ya. Kalau yang sama-sama di masjid tambah 1 doang, total 7 berarti syarat jamaahnya. Nah kalau yang dua-duanya bukan di masjid atau salah satu di masjid yang lain di luar, ini hukumnya syaratnya ditambah 3, berarti total 9. Mana tambahan itu? Yang pertama, alla yakuna hunaka hailun yamna'ur ru'yah. Antara imam dan makmum tidak boleh ada penghalang yang menghalangi melihat makmum kepada imam, atau makmum melihat makmum lain yang melihat imam. Tuh, paham? Saat yang pertama, tidak boleh ada penghalang yang mencegah makmum melihat imam atau makmum melihat makmum yang melihat imam.
Berarti kalau praktik kemarin itu kan ada makmum yang di masjid, ya, imamnya di, itu makmum yang di dalam masjid bagian depan ini ngelihat imam enggak? Enggak, bukan masalah ini. Kalau suara syarat yang 6 itu maksudnya itu. Ini kan tambahannya ini. Harus lihat enggak? Enggak. Apakah dia melihat makmumnya melihat imam? Otomatis kalau dia paling depan kan enggak. Berarti yang sop pertama, sop kedua, di sop ketiga bisa enggak sah itu. Kenapa? Tidak melihat imam atau tidak melihat makmum yang melihat imam. Repot ini. Ya. Ya, untungnya sholat sunnah ya. Ya, semoga itu dimaafkan dan jadi sholat sunnah mutlak. Ya. Karena kalau sholat sunnah biasanya dilaksanakan kemudian kita ada kesalahan tanpa diketahui, maka secara yang diniatkan itu tidak sah, tapi otomatis jadi sholat sunnah mutlak. Ya gitu. Kalau soal fardu kan harus dikodok fardu. Ini kan bukan fardu sunnah, nggak aman, nggak aman. Jadi saat yang pertama harus bisa ngelihat, ya, makmum ke imam atau melihat makmum yang melihat imam, gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya ini masjid ya, masjid ya, ini pagar tembok tapi ini ada gerbang di sini. Yang di sebelah sini makmum, ya, imamnya di sini. Ini kan nggak ngelihat imam kan, tapi dia melihat makmum yang melihat imam. Nah kalau yang sholatnya di sini, ya, yang ada jendela aman sih, ada jendela nih. Ya nggak ada jendela ini di sini nih. Hah? Ini nggak melihat imam ini. Hukumnya tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, mendingan dari sini ke belakang tuh aman. Ya. Jadi stop yang itu jangan diisi kosongin. Syarat yang kedua, ayyumkinal wusulu lil imami biduni zwirarin wan itopin. Makmum memungkinkan sampai ke imam tanpa mengenyampingkan dan membelakangi Ka'bah. Jadi seandainya makmum jalan ke imam, seandainya makmum jalan ke imam itu bisa sampai, tapi syaratnya tidak boleh mengenyampingkan Ka'bah ataupun membelakangi Ka'bah. Jadi jalannya lurus, bisa sampai meskipun gini ya. Artinya misal imam di sini, makmum di sini. Nah, seandainya jalan lurus kan sampai nih ke imam, karena sejajar. Bukan berarti harus sejajar di sini, tidak. Ya, yang penting misalnya nih satu bangunan musola, ini musola, ya, imam di sini, makmum sendirian di sini, nggak apa-apa. Ya, seandainya kalau jalan kan nyampe di jalan lurus, kan nyampe sejajar dengan imam, nyampe. Tapi kalau misalnya, ya, misalnya nih. Ini musola, bukan masjid musola. Ini ada pintu, ya. Ini musola, ada pintu. Imam di sini, makmum sholatnya di sini. Sah apa enggak? Harus nyamping juga. Nah, karena harus nyamping ketika dia jalan lurus, kan harus nyamping di sini. Nggak boleh. Berarti setengah sah sholatnya. Seperti ini punten, ya, masjid di sini. Ini masjid, ya. Ini pintu, ya kan? Ini kan tangga nih di luar masjid, tangga. Ada yang sholat di lantai atas makmum, imam di bawah, ya. Sah atau tidak dengan syarat yang kedua? Tidak sah. Kenapa? Karena ketika dia ingin sampai ke imam, dia harus melalui tangga. Tangganya itu ada di luar masjid. Berarti tidak boleh membelakangi atau mengenyampingkan Ka'bah. Sedangkan kan nggak mungkin. Berarti tidak sah. Kenapa? Tangganya di luar. Jadi statusnya nanti masuk ke dalam hukum harus sampai ke imam dengan tanpa membelakangi atau mengenyampingkan Ka'bah. Gitu. Ya. Maka kemarin katanya solusinya apa? Buat tangga darurat ya, biar aman dalam masjid. Itu di tanah wakaf masjid itu.
Syarat yang ketiga, alla yazida ma bainahuma ala salasi timiati zirain, antara imam dan makmum tidak lebih dari 300 hasta. 300 hasta kemarin kurang lebih berapa? 180 meter ya. 180 meter. Baik. Jadi kalau misalnya lebih daripada itu tidak sah. Kecuali kalau sopnya nyambung ya, makmumnya banyak ribuan nggak apa-apa sampai 1 kilo juga. Baik, di sini ada ilustrasi atau ada gambaran ya, sholat jamaah yang sah dan tidak sah. Di sini gambaran yang pertama ya, sama-sama masjid ya, masjid, sama-sama masjid. Baik. Ini apa namanya? Teras masjid ya, teras masjid. Imam di sini. Makmum sholatnya di sini. Sah apa enggak nih? Sama-sama masjid ini, masjid semua, masjid. Sah. Ya, sah. Baik. Makmum sholatnya di sini, sah. Kenapa? Karena mungkin sampai ke imam meskipun dengan mengenyampingkan atau membelakangi kiblat. Baik. Bagaimana kalau seperti ini? Sama-sama masjid, masjid. Imam, makmum di sini. Sah apa enggak? Ada jendela di sini, jendela. Ya, pintu di sini, ya, pintu di sini, sama ada di sini pintu misalnya. Ini imam sholat di sini, sah apa enggak nih? Hah? Masjid cuma segini masjidnya nih, cuma segini masjidnya. Jadi ini bukan. Yang pintu keluar itu bukan. Bukan. Berarti tidak sah, ya. Alasannya apa? Karena makmum tidak bisa sampai ke imam kecuali dengan cara mengenyampingkan kiblat, karena dia keluar dari masjid ke sini. Nggak boleh, nggak sah. Ya. Yang lain lagi. Ya, ini masjid. Ya. Imam di sini, tapi ini bukan masjid. Ya, ini apa namanya? Ini biasalah tanah biasa. Ya. Makmum sholatnya di sini, ya. Ini masjid, ini juga teras, tapi bukan masjid, bukan wakaf. Ketahuan bukan wakaf. Makmum sholat di sini, imam di sini, sah apa tidak? Kelihatan ada jendela di sini. Masjidnya dalam doang, ini mah musola ini mah. Apa namanya? Teras tapi bukan wakaf. Berarti tidak sah. Kenapa? Tidak bisa sampai ke imam kecuali mengenyampingkan Ka'bah. Seperti itu, ya. Dan ada contoh yang lain, saya kira cukuplah segini saja. Yang penting syarat yang disebutkan tadi ya dipahami, nanti tinggal dipraktekkan ya dengan kejadian yang berlaku. Ada masalah tentang syarat berjamaah, nanti kita lanjut di kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.